Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa dalam perpisahannya kepada para muridnya, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu kemana jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pastilah kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kata-kata Yesus ini akhir-akhir ini menjadi viral, yaitu tentang jalan. Kita semua akrab dengan kata yang satu ini, jalan, sebagai kata dasar. Turunannya jalanan, perjalanan, berjalan, menjalani, menjalankan, dijalani, dan masih banyak lagi. Jalan itu ada macam-macam juga. Ada jalan darat,
jalan laut, jalan udara, jalan di bawah darat, MRT itu. Kereta api di bawah tanah. Status jalan pun juga ada kelasnya. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan kota, ada jalan desa. Dan orang itu cenderung masuk mencari jalan tol. Karena jalan tol itu jalannya lurus, tidak berlubang, bebas hambatan. Kalau ada lubang sedikit lah, tidak apa-apa. Jangan banyak-banyak, apalagi airnya banyak juga. Kecepatan berpindah seseorang atau sesuatu dari satu tempat ke tempat lain itu tergantung banyak faktor juga. Misalnya dari segi waktu. Orang mengadakan perjalanan pagi, siang, sore atau malam itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Khususnya orang-orang di Jakarta itu kalau mau berangkat ke kantor atau pergi ke sekolah, mengantar anaknya sekolah, itu kalau berangkat pagi-pagi, misalnya jam 5 pagi, berangkat dari rumah ke kantor itu mungkin hanya membutuhkan waktu 15 menit sudah sampai. Tapi kalau terlambat sedikit, katakanlah berangkat dari rumah jam 7 atau jam 8, sampai di kantor itu bisa membutuhkan waktu 2 jam lebih. Karena macet, jalanannya sudah macet, sudah penuh. Juga kecepatan waktu, kecepatan orang berpindah dari satu ke tempat yang lain itu juga tergantung dari sarana transportasi. Tentu orang berjalan kaki, naik kursi roda atau sepatu roda, atau naik sepeda, atau naik motor, atau naik mobil, naik kereta, naik pesawat terbang, naik kapal, atau naik binatang, misalnya naik kuda, naik sapi, naik keledai. Tentu mempengaruhi juga orang bisa cepat sampai atau tidak. Namun bukan hanya itu, kondisi jalanannya pun juga menjadi faktor penentu juga apakah orang bisa cepat sampai atau tidak. Belum tentu yang naik mobil itu jauh lebih cepat daripada yang naik motor. Maka tadi Pak Yati saya selip. Belum tentu juga orang yang jalan kaki itu lebih cepat. Atau orang yang naik motor lebih cepat daripada orang yang jalan kaki. Kalau misalnya kita ke Putri Malu atau ke air terjun, nah itu orang jalan kaki jauh lebih cepat daripada naik motor. Tergantung juga orang yang menaiki kendaraan tersebut. Jalannya sama, medannya sama, jenis kendaraannya sama. Tapi kalau yang naik motor itu misalnya seorang Justinus Damewasono, tentu akan ditempuh dengan waktu yang berbeda dengan yang mengendarai seorang Rossi, pembalap. Dan berbeda juga kalau yang mengendarai itu seorang Frater Melki. Orang lain cukup 2 jam, dia cukup sehari. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak faktor, banyak penyebab alasan mengapa orang bisa sampai ke suatu tempat itu dengan cepat atau lambat. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Bacaan ini ditempatkan dalam amanat perpisahannya. Artinya Yesus akan pergi ke tempat
dia berasal. Mana itu tempatnya? Namanya surga. Yesus akan kembali ke surga. Dan sebelum Yesus kembali ke surga, tempat ia berasal, ia menyampaikan pesannya kepada para murid. Supaya kalau ia pergi, para muridnya jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Sebab kepergian Yesus itu untuk menyiapkan tempat bagi para muridnya. Dan Yesus berkata kepada para muridnya, jangan takut, tidak usah rebutan. Tidak usah rebutan cepat-cepatan, siapa paling cepat masuk surga, tidak usah cepat-cepat. Santai saja. Karena di rumah Bapakku sana itu ada banyak tempat, cukup untuk kalian semua. Bahkan kalau perlu 1 orang 2 kamar. Karena di sana ada banyak tempat. Apa tujuannya? Tujuannya hanya satu. Supaya di mana Yesus berada, para murid pun juga berada. Artinya ada persatuan. Persatuan Allah Tritunggal bersama dengan para murid. Nah, ketika Yesus berkata demikian, seorang dari para muridnya, yaitu Thomas, bertanya kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Padahal Yesus sudah jelas mengatakan, ia hendak pergi ke surga, pulang kembali. Hanya memang bagaimana jalan menuju ke surga itu? Thomas mengalami kebingungan, karena itu ia bertanya, bagaimana kami akan bisa pergi mengikuti engkau karena kami tidak tahu jalannya? Yesus menjawab, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tapi kata-kata Yesus ini rupanya tidak cukup memuaskan bagi para murid yang lain. Maka kemudian Filipus kembali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bukan hanya kepada saya, tetapi kepada kami. Artinya Filipus ini menjadi wakil atas seluruh para murid yang hadir saat itu. Maka kemudian Yesus menjawab Filipus dengan perkataan bahwa antara Yesus dan Bapa adalah satu. Kita diajak oleh Yesus untuk percaya bahwa ada persatuan, ada kesatuan antara Yesus dan Bapa. Atau setidak-tidaknya, demikianlah kata Yesus, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita diajak untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang kembali ke surga. Kita diajak untuk juga percaya bahwa Yesus ada dalam persatuan, persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Memang kata-kata ini bagi sebagian murid seperti yang dilakukan oleh Filipus, ia bingung. Sehingga ia mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus menegaskan, setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan Yesus itu apa? Antara lain, ini antara lain masih banyak yang dilakukan oleh Yesus. Dan melalui pekerjaan itu kita yakin bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus misalnya mengadakan berbagai macam mujizat. Dan mujizat Yesus banyak sekali kita temukan. Misalnya mujizat atas alam. Yesus menghardik badai. Ketika para murid
berada di sebuah perahu bersama Yesus. Yesus tidur, lalu para murid ketakutan karena badai mengamuk. Dan air laut sudah mulai memasuki perahu itu, sehingga mereka ketakutan dan membangunkan Yesus. Dan saat itu Yesus bangun dan menghardik badai itu, berkata, "Diam." Dan badai itu pun nurut, badai itu pun diam. Itu menjadi bukti bahwa pekerjaan Yesus, kata-kata Yesus itu adalah kata-kata Allah. Coba kalau kita di tengah laut itu ada badai, diam badai, ya nggak diam-diam dia. Kita mungkin bisa menangkal hujan, tapi ya hujan kadang tetap aja datang meskipun sajennya lengkap. Demikian juga Yesus pernah mengubah air menjadi anggur, mujizat atas alam. Yesus mengadakan mujizat atas roh-roh. Ia mengusir setan-setan dan roh-roh jahat. Yesus mengadakan mujizat atas manusia, menyembuhkan orang yang sakit. Orang tuli, orang bisu, orang lumpuh disembuhkan. Bahkan lebih dari itu, Yesus juga menghidupkan orang mati. Kisah tentang Lazarus yang sudah 4 hari berada di dalam kubur. Ketika Yesus mau melihat kubur itu, Marta dan Maria berkata pada Yesus, "Tuhan, dia sudah berbau karena 4 hari dia sudah mati." Namun Yesus kemudian membangkitkan atau menghidupkan kembali Lazarus. Siapa di dunia ini? Manusia mana yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati 4 hari? Tidak ada. Nah, saudara-saudari yang terkasih, melalui pekerjaan-pekerjaan itulah kita diajak untuk percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Bukan hanya mujizat atas manusia, tetapi Yesus juga mengadakan mujizat atas dirinya sendiri. Ia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan bukan hanya bangkit pada hari ketiga, kemudian ia tetap juga hadir di tengah-tengah para murid, menampakkan diri kepada para murid paling tidak selama 40 hari. Ia senantiasa datang di tengah-tengah para murid. Kita ingat bacaan Ekaristi beberapa minggu yang lalu, di mana ketika para murid ketakutan dan dia berada di dalam sebuah rumah yang terkunci, semua pintu terkunci, semua jendela terkunci, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah para murid dan mengatakan, apa kata-kata Yesus? Bukan tetapi ia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara-saudari, bukan hanya itu saja yang mengatakan, yang menegaskan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Tetapi Yesus juga menunjukkannya dengan perbuatannya secara nyata. Ia tidak omdo, tidak omong doang, tetapi sungguh diwujudkan. Misalnya ia memerintahkan kepada kita untuk saling melayani. Dalam amanat perpisahannya ketika Yesus mengadakan perjamuan makan malam bersama, perjamuan malam terakhir, apa yang dilakukan Yesus? Yesus mencuci kaki para murid. Dan ia mengatakan, aku yang adalah Tuhan, adalah gurumu, itu membasuh kakimu, maka hendaknya kamu saling membasuh kaki. Yesus bukan hanya berbicara soal pengampunan. Hendaknya kita mengampuni mereka yang membenci kita, mendoakan mereka yang mengutuki kita. Kalau kita mencintai orang yang mencintai kita, apakah upahmu? Apakah jasamu? Tetapi kita diajak untuk mencintai orang yang memusuhi kita.
Yesus bukan hanya omong, tetapi Yesus melakukannya. Ketika ia berada di atas kayu salib, ia berdoa untuk orang-orang yang menyalibkannya. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus juga mengasihi dan menyembuhkan musuhnya, prajurit yang dipotong telinganya oleh Santo Petrus, lalu dikembalikan lagi telinganya itu oleh sama Yesus, sehingga telinga yang tadinya lepas itu terpasang kembali. Yesus juga senantiasa menghibur para muridnya yang sedang kesedihan, mengalami kesedihan duka karena ditinggalkan oleh Yesus. Ketika dua murid dalam perjalanan di Emmaus, Yesus datang dan menghibur. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah berbagai macam perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan, yang mau menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Ia sungguh-sungguh jalan, kebenaran, dan hidup. Dan jalan yang ditawarkan oleh Yesus itu adalah jalan tol, bebas hambatan, tidak ada lubangnya. Hal ini ditunjukkan oleh Yesus dengan mengampuni seorang penjahat yang bertobat. Ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, seorang penjahat, kemudian ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, ingatlah aku apabila engkau memasuki dalam kerajaan-Mu." Lalu apa kata Yesus? "Hari ini juga sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari ini juga engkau berada bersamaku di Firdaus." Nah, bukannya jalan tol itu. Sudah menghadapi berbagai macam jalan, bahkan dia sebagai orang berdosa yang pantas untuk dihukum mati. Hanya dengan mengakui bahwa Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Lukas pasal 23 ayat 43, Yesus menegaskan hari ini juga. Tidak usah nunggu besok-besok, tapi hari ini juga engkau akan ada bersamaku di dalam kerajaan surga. Ini melebihi jalan tol. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang sungguh sangat senang mengikuti jalan Tuhan itu. Sebab Yesus sungguh-sungguh jalan, kebenaran, dan hidup. Saya teringat ketika saya masih anak-anak dulu, saya itu rajin sekolah minggu. Nah, ada lagu anak-anak sekolah minggu yang hendak menggambarkan begitu lurusnya jalan Tuhan itu. Begitu baiknya jalan Tuhan itu, sehingga sungguh-sungguh mengantar kita sampai ke surga. Lagunya kurang lebih demikian. Saya yakin teman-teman juga tahu lagu ini. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya bagus, jalannya lurus, supirnya Tuhan Yesus, supirnya Tuhan Yesus. Kita ulangi. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya bagus, jalannya lurus, supirnya Tuhan Yesus, supirnya Tuhan Yesus. Ada kebalikannya. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, terbuat kulit jeruk. Nah, dari lagu ini kita diajak kembali untuk mengingat bahwa Yesus itu memang seorang supir yang handal, yang akan membawa kita masuk ke dalam surga,
Dan jalan untuk sampai ke surga itu menjadi jalan yang lurus, menjadi jalan yang bebas hambatan. Karena apa? Karena Yesus memang adalah Tuhan yang berasal dari surga, turun ke dunia ini, dan ia kembali ke surga. Untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Maka sebagai orang Katolik kita hendaknya senantiasa bersukacita. Hendaknya bersyukur, sebab ini menjadi jaminan bagi kita bahwa surga menjadi hadiah, menjadi berkat bagi para murid Yesus yang tetap setia kepadanya. Untuk itu mari kita menanggapi firman Tuhan ini dalam syahadat iman para rasul. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus,